Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan sampai saat ini. Perkenalkan, saya Helviana Astuti dengan NPM 0211222013, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi lintas budaya, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Business Communication. Buah durian, buah jeruk, wahai teman-teman yang cantik dan tampan, perhatiin sampai selesai yuk. Baik, yang pertama, pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pengalihan ide dan gagasan suatu budaya ke dalam budaya lain dengan tujuan untuk membawa pengaruh suatu budaya ke sasaran budaya dan sebaliknya sehingga bisa saling mempengaruhi. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pribadi atau individu dan fungsi sosial. Yang pertama di dalam fungsi pribadi yaitu ada identitas diri. Dalam proses komunikasi pastinya sang individu akan menunjukkan sikap untuk menunjukkan eksistensinya dan identitas sosialnya. Nah, cara pengungkapan ini bisa melalui sikap dan cara berbahasa baik secara verbal dan non-verbal. Yang kedua, menyatakan integrasi sosial. Dalam komunikasi, integrasi sosial yang dimaksudkan adalah saling bersatu dan menerima kesatuan antar individu tetapi tetap berpegang teguh bahwa masing-masing dari individu memiliki perbedaan. Dengan adanya perbedaan inilah akan terjadi sebuah komunikasi. Yang ketiga, melepaskan diri. Komunikasi tujuan utamanya selain bertukar informasi, yang lebih dalam dari itu adalah ingin menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dan bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut yang dialami. Fungsi sosial. Yang pertama, dalam fungsi sosial terdapat pengawasan. Pengawasan ini adalah sebuah kontrol sosial dan juga menginformasikan keadaan terbaru tentang kita atau budaya kita yang sedang berkembang beserta perubahan-perubahannya. Yang kedua, sebagai jembatan. Komunikasi menjadi sebuah jembatan antar individu atau kelompok yang memiliki perbedaan budaya. Dan yang terakhir, sosialisasi nilai. Fungsi yang paling akhir dan dampak luas adalah fungsi sosialisasi nilai, sebab di sini akan terjadi pengajaran dan pengenalan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Baik, selanjutnya, pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangat penting apalagi dalam dunia bisnis yang saat ini terjadi. Sebab dengan memahami perbedaan budaya akan membantu dalam berkomunikasi dan menangani konflik lintas budaya yang terjadi. Dengan kemampuan memahami perbedaan budaya, pembisnis akan memiliki peluang sukses dalam mengembangkan bisnis dengan latar budaya serta bisa membuat produk yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan budaya. Selain sisi bisnis, komunikasi ini sangat bagus sebab perbedaan budaya menjadi masalah utama yang sering diangkat untuk memecah belah masyarakat dan negara. Dengan komunikasi yang baik dan bisa memahami perbedaan atau toleransi, maka masalah tersebut menjadi sebuah kekuatan besar untuk persatuan. Selanjutnya, perkembangan komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar budaya sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, di mana manusia sudah mulai berkomunikasi. Hal yang paling prinsipil seperti agama dan kepercayaan juga tersebar melalui komunikasi antar budaya. Bagaimana agama Islam dibawa dan tersebar melalui para pedagang yang berniaga ke Indonesia. Contohnya seperti terjadi komunikasi antara pedagang Arab dan pedagang Nusantara sehingga kedua anggota budaya saling mengenal masing-masing kebudayaan, termasuk agama, sehingga tersebarlah agama Islam di Indonesia. Komunikasi antar budaya terus terjadi hingga saat sekarang. Bahkan dengan kemajuan teknologi semakin mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran budaya. Adanya jaringan semakin mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran budaya. Adanya jaringan transportasi yang cepat membuat kita
dapat dengan mudah mengunjungi berbagai tempat yang berbeda budaya sehingga kita bisa mengenal lebih banyak budaya lain. Selain itu, jaringan internet juga memberikan dampak besar pada komunikasi antar budaya, di mana semakin mempermudah dan mempercepat kita dalam menerima informasi mengenal berbagai budaya yang berbeda. Perbedaan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya berfokus kepada kajian bidang ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar kebudayaan. Contohnya seperti bagaimana gaya komunikasi orang Indonesia dan Rusia atau orang Jawa dan orang Melayu. Di sisi lain, komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Baik, selanjutnya ada hambatan, yaitu yang pertama ada fisik. Secara fisik, perbedaan budaya pasti memiliki hambatan lokasi. Selain itu, hambatan yang lainnya adalah seperti media komunikasi, waktu, dan lingkungan. Yang kedua ada pengalaman. Setiap individu memiliki kemampuan masing-masing dalam memahami sesuatu atau memikirkan sebuah ide. Biasanya, pemahaman yang komprehensif dan luas didapatkan individu apabila memiliki pengalaman yang baik juga. Yang ketiga, persepsi. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing dan perbedaan pandangan dan cara menilai inilah terkadang komunikasi masalah bisa terjadi. Tetapi di sisi lain juga bisa menghambat sebab masing-masing memiliki pertimbangan yang tidak selalu sama. Yang terakhir, ada emosi. Emosional adalah sifat dasar manusia dan bagaimana kita bisa mengontrolnya. Hambatannya adalah ketika terjadi perasaan yang tidak enak dan hati sedang tidak baik-baik saja, maka komunikasi akan terhambat, bahkan akan sulit untuk mencapai titik temu pendapat yang sama. Selanjutnya, ada proses perubahan-perubahan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, invensi. Penemuan atau penciptaan baru biasanya berupa ide atau produk yang memiliki kegunaan atau manfaat baru. Inovasi dapat berkisar dari penemuan teknologi, produk baru, metode baru, atau ide-ide kreatif lainnya yang membawa manfaat atau perubahan positif. Yang kedua, ada difusi, proses penyebaran berbagai macam unsur kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Difusi adalah salah satu tahap berlangsungnya perubahan sosial yang biasanya ditandai dengan terjadinya perubahan norma, nilai, serta budaya dalam suatu masyarakat. Yang terakhir, konsekuensi. Konsekuensi bisa berupa dampak positif atau negatif yang timbul sebagai hasil dari suatu kejadian atau tindakan tertentu. Pengetahuan dan pemahaman mengenai konsekuensi sangat penting dalam pengambilan keputusan karena membantu seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan yang diambil. Yang terakhir, ada nilai-nilai sosial. Yang pertama, peran dan status. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsep waktu. Dan yang keempat, konsep jarak, komunikasi, dan konteks budaya. Yang kelima, bahasa tubuh dan perilaku sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, perilaku etis dan perbedaan budaya perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.